Aktivitas buku besar dan pelaporan. Ada 4 aktivitas dasar yang dilakukan dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, perbarui buku besar. Aktivitas pembaruan terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber. Yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat tiap terjadinya transaksi. Akan tetapi praktiknya berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Contohnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan ayat jurnal ringkasan yang mendebit piutang usaha dan kas serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Yang kedua, bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham pembendaharaan. Aktivitas buku besar dan pelaporan selanjutnya yaitu memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor controller setelah neraca saldo awal dibuat. 5 kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian. Pertama, akrual atau utang gaji. Mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya, pencatatan pendapatan bunga yang didapat dan utang gaji. Yang kedua, pembayaran di muka. Mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Contohnya, sewa, bunga, asuransi. Yang ketiga, perkiraan atau penyusutan. Mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya meliputi beban depresiasi atau penyusutan dan beban piutang tak tertagih. Yang keempat, penilaian kembali atau perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya, perubahan metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan untuk mencerminkan umur atau menyesuaikan catatan persediaan untuk mencerminkan hasil yang didapat selama perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, perbaikan atau koreksi. Mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditentukan dalam buku besar. Aktivitas buku besar dan pelaporan selanjutnya yaitu buat laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan-laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun. Pertama, membuat laporan laba rugi yang menggunakan data dari saldo akun pendapatan biaya. Kedua, yaitu penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar terakhir dari kerusakan tanpa disengaja dan melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Yang keempat, membuat laporan manajerial.
Dua kategori utama dari pelaporan manajerial, yaitu yang pertama, 1. Laporan pengendalian buku besar. Contohnya dari laporan pengendalian daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, atau juga daftar akun saldo buku besar. Yang kedua, anggaran. Contoh anggaran yaitu yang pertama, anggaran operasional atau anggaran pengeluaran modal. Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Tujuannya itu ada 6. Semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar, itu yang pertama. Yang kedua, semua transaksi buku besar dicatat dengan valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang dicatat dengan valid dan diotorisasi itu benar-benar dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat dengan akurat. Yang kelima, data buku besar itu sangat dijaga agar tidak ada kehilangan atau pencurian. Yang keenam, aktivasi sistem buku besar ini dilakukan secara efektif dan efisien. Mungkin agar tidak membuang-buang waktu dan biaya banyak. Nah, di situ juga kita dapat melihat tabel pengawasan untuk siklus buku besar dan laporan. Ini dapat dilihat di sini ya. Nah, kita lanjut kesalahan dalam memperbarui buku besar. Kesalahannya ini biasanya itu saat pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan informasi yang salah terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Mungkin sewaktu memperbarui buku besar ini, saat pengambilan keputusan itu tuh tidak sesuai dengan informasi, tidak sesuai. Mereka ngambil informasinya yang salah. Nah, itu kesalahan dalam memperbarui buku besar. Nah, prosedur pengendalian untuk ancaman ini dibagi menjadi 3 kategori. 1. Pengendalian edit input dan pemrosesan itu ada ayat jurnal ringkasan dari siklus IA dan ayat jurnal secara langsung dibuat oleh bendahara. Nah, ayat jurnal ringkasan itu output dari serangkaian tahap pemrosesan. Jadi, masing-masing itu merupakan subjek bagi berbagai prosedur pengawasan aplikasi yang dirancang untuk menjamin akurasi dan kelengkapan. Yang kedua, ayat jurnal yang secara langsung dibuat oleh bendahara atau controller. Itu jurnal asli yang baru saja dibuat. Nah, untuk mengetahui, untuk memastikan apakah itu akurat atau lengkap itu ada beberapa tahap. Yang satu, pemeriksaan validasi. Yang kedua, pemeriksaan saldo nol. Yang ketiga, verifikasi closed loop. Yang keempat, menghitung total to run untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch voucher jurnal. Yang kelima, pemeriksaan file. Yang keenam, uji kelengkapan. Yang ketujuh, membuat file ayat jurnal penyesuaian standar untuk ayat jurnal yang berulang untuk setiap periode. Yang kedelapan, pemeriksaan tanda. Nah, selanjutnya laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Laporan rekonsiliasi dan pengendalian itu ada dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Contohnya, pembuatan neraca saldo dan membandingkan saldo rekening pengendali buku besar dengan saldo total buku pembantu yang terkait. Yang selanjutnya, jejak audit. Jejak audit itu memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Jejak audit khususnya memfasilitasi tugas-tugas ini. Ini ada tugas-tugas dari jejak audit. Yang satu, menelusuri transaksi apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke buku besar. Yang kedua, menelusuri kembali bagian apapun yang muncul dalam sebuah laporan dari buku besar hingga ke dokumen sumber. Yang ketiga, menelusuri semua perubahan dalam rekening buku besar dari saldo awal hingga saldo akhir. Selanjutnya itu akses tanpa otorisasi ke buku besar.
Akses tanpa otorisasi ke buku besar ini dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia ke pesaing atau kerusakan buku besar. Hal ini dapat memberikan cara untuk menyembunyikan pencurian aset. Ini ada beberapa pengendalian terhadap ancaman ini. Ini sepertinya ancaman ya. Pengendaliannya yaitu ID dan password pemakai. Yang kedua, hanya membaca akses ke buku besar. Yang ketiga, sistem tersebut harus memeriksa keberadaan kode otorasi yang valid untuk setiap catatan voucher jurnal sebelum memasukkan transaksi tersebut ke buku besar. Yang selanjutnya, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Ini kalau misalkan ini pengendaliannya itu kayak kita harus menyediakan cadangan ya, cadangan file untuk menanggulangi kerusakan ini, dan cadangan itu harus aman. Pengendalian cadangan ini mencakup penggunaan label file internal dan eksternal. Terus yang kedua, melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. C. Model data terintegrasi. Suatu perusahaan terintegrasi data model merupakan penggabungan dari model data terpisah. Penggabungan primari melibatkan hubungan dari setiap sumber daya dengan kejadian yang menyebabkan peningkatan dan penurunan sumber daya. Manfaat model data terintegrasi itu ada 3. 1. Meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. 2. Integrasi informasi keuangan dan non-keuangan. 3. Meningkatkan pelaporan internal. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi. Balance Scorecard berisi berbagai ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu 1. Keuangan, 2. Pelanggan, 3. Operasi internal, 4. Inovasi dan pembelajaran. Gudang data. Gudang data yang berisi data baik sekarang dan masa lalu dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis seringkali disebut sebagai intelijen bisnis. Terdapat 2 teknik utama yang digunakan dalam intelijen bisnis. 1. Online Analytical Processing atau OLAP. 2. Penggalian data atau data mining. D. Menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. The Extensible Business Reporting Language atau XBRL menjawab 2 permasalahan. 1. Penanganan yang berbeda untuk setiap informasi yang disampaikan. 2. Kebutuhan untuk memasukkan kembali secara manual informasi ke alat analisis keputusan secara mandiri. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. 1. XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikannya hanya sekali dengan menggunakan label XBRL. 2. XBRL dapat diartikan adalah informasi yang diberikan oleh label XBRL.